Perkenalkan, nama saya Jovan Angga Abraham Panjaitan dengan NIM 2213142008. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan model atau metode-metode pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah desain pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamhot Basani Sihombing SPD MPD. Baiklah, saya akan memulai. Nomor 1, pengertian metode picture and picture. Model pembelajaran picture and picture adalah model pembelajaran yang memanfaatkan gambar atau produk visual lain sebagai media pembelajarannya. Model ini mirip dengan example non-example yang mengharuskan siswa untuk memasangkan dan mengurutkan beberapa gambar dalam urutan yang logis. Nomor 2, pengertian metode examples non-examples. Model examples non-examples merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media pembelajaran. Penggunaan media gambar ini disusun dan dirancang agar anak dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah bentuk deskripsi singkat mengenai apa yang ada dalam gambar. Nomor 3, pengertian metode number head together. Model pembelajaran kooperatif tipe number head together atau NHT adalah model pembelajaran kooperatif yang menekankan pada tanggung jawab secara individu dan kelompok untuk memahami materi yang dipelajari sehingga siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran yang berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. Nomor 4, pengertian metode kooperatif script. Model pembelajaran kooperatif script atau script kooperatif adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan, mengiktisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Nomor 5, pengertian metode student teams achievement divisions. Model pembelajaran STAD atau STAD adalah termasuk model pembelajaran kooperatif. Semua model pembelajaran kooperatif ditandai dengan adanya struktur tugas, struktur tujuan, dan struktur penghargaan. Dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif, siswa didorong untuk bekerja sama pada suatu tugas bersama dan mereka harus mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Nomor 6, pengertian metode kepala bermotor struktur. Model kepala bermotor struktur adalah suatu metode belajar di mana siswa dikelompokkan dengan diberi nomor. Setiap nomor mendapat tugas berbeda dan nantinya dapat bergabung dengan kelompok lain yang bernomor sama untuk bekerja sama. Nomor 7, pengertian metode jigsaw atau model tim ahli. Metode jigsaw adalah teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa bukan guru yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Nomor 8, pengertian metode problem-based instructions. Problem-based learning dikatakan sebagai pembelajaran berbasis masalah, yaitu jenis model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan atau proyek untuk menghasilkan suatu produk. Nomor 9, pengertian metode problem-centered learning. Problem-centered learning atau PCL adalah salah satu model pembelajaran matematika yang dalam kegiatan belajar mengajarnya dapat merangsang siswa untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui serangkaian kegiatan eksplorasi dan diskusi. Nomor 10, mind mapping. Mind mapping adalah salah satu metode belajar yang dirancang dengan cara memetakan informasi dalam bentuk grafis. Mind mapping dapat dipetakan menggunakan garis percabangan, gambar, maupun kata kunci yang saling berkaitan dengan konsep atau ide utamanya. Nomor 11, pengertian metode pembelajaran artikulasi. Pembelajaran artikulasi merupakan model pembelajaran yang menuntut siswa aktif dalam pembelajaran, di mana siswa dibentuk menjadi kelompok kecil yang masing-masing siswa dalam kelompok tersebut mempunyai tugas mewawancarai teman kelompoknya tentang materi yang baru dibahas. Nomor 12, make a match. Make a match adalah model pembelajaran di mana guru menyiapkan kartu yang berisi soal atau permasalahan dan menyiapkan kartu jawaban, kemudian siswa mencari pasangan kartunya. Model pembelajaran make a match merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif. Nomor 13, think, pair, and share. Pengertian think, pair, and share atau TPS adalah jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Nomor 14, bermain peran atau role playing. Bermain peran atau role playing adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan.
di mana siswa di sini menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatiskan dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Nomor 15, debat. Metode pembelajaran debat merupakan kegiatan adu pendapat atau argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. 16. Group investigation atau investigasi kelompok. Group investigation adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif berbasis penemuan di mana setiap kelompok beranggotakan 4-6 orang dengan komposisi kelompok heterogen. 17. Mode pembelajaran talking stick. Talking stick merupakan suatu mode pembelajaran yang menggunakan sebuah tongkat sebagai alat penunjuk giliran. Siswa yang mendapat tongkat akan diberi pertanyaan atau tugas. 18. Metode pembelajaran snowball throwing. Metode snowball throwing merupakan metode pembelajaran yang dapat menggali potensi kepemimpinan peserta didik dalam kelompok dan keterampilan membuat dan menjawab pertanyaan yang dipadukan melalui suatu permainan imajinatif, membentuk dan melempar bola salju. 19. Mode pembelajaran bertukar pasangan. Model belajar bertukar pasangan adalah mode belajar yang sangat dinamis ketika dilaksanakan karena secara teknis siswa akan bertukar pasangan dengan pasangan lainnya dan nantinya harus kembali ke pasangan semula atau yang pertama. 20. Mode pembelajaran Student Facilitator and Explaining atau SFE. Mode pembelajaran Student Facilitator and Explaining atau SFE adalah mode pembelajaran yang dipilih guru dalam bertujuan mendorong siswa dapat aktif dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menyampaikan ide dan gagasannya kepada siswa lainnya berhubungan dengan materi ajar. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Atas kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih.